Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Nah saat ini kita ingat firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Opa Oma, sebelum kita beribadah, mari kita naikkan pujian dulu, bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan 3 kali Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Selamat beribadah Bapak Ibu Opa Oma, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, Opa Oma. Berjumpa kembali dalam persekutuan online Usia Indah. Dan kita bersyukur bahwa selalu kita diberikan kesempatan. Dan saya harap Opa dan Oma tetap berada di dalam semangat yang menggebu-gebu, sehat, dan terutama sukacita. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami, walaupun dalam kondisi masing-masing di tempatnya, di rumahnya, namun tetap kami boleh dipersatukan oleh anugerah kasih-Mu. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong kami, Opa Oma pada saat ini untuk dapat memahami, mengerti, dan mengenal kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mengambil sebuah tema, yaitu tentang bersyukur. Bersyukur gimana? Bersyukur dalam kelemahan kita. Ya. Nah, saya ingin membaca bersama-sama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Dikatakan demikian. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia.
Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang dikubur, tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, itu bacaan kita. Nas perenungannya terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, yuk kita sama-sama mengatakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu lagi dalam persekutuan Kamis, persekutuan usia indah, yang kali ini ada tambahannya. Persekutuan usia indah online. Keren ya tambahannya ya. Persekutuan usia indah online. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Salam sehat dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur bukan? Bahwa kita masih ada kesempatan untuk berjumpa. Untuk berkumpul bersama. Walaupun masing-masing di tempatnya. Tetapi melalui media WA ini, kita bisa bertemu kembali. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita punya rasa sukacita tersendiri. Mungkin ada Opa Oma yang menanti-nanti tiap hari Kamis. Aduh, kapan ya kita bisa kumpul lagi? Nanti tunggu ada waktunya. Ada saatnya bahwa kita, jikalau Tuhan kehendaki, akan seperti dulu lagi, bertemu kembali, bersukacita bersama. Nah, bagi kita sekarang, apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur, seperti yang dikatakan di dalam ayat kita. Memang mengucap syukur ketika kita berhasil, lumrah. Tiap orang bisa melakukannya. Mengucap syukur atas kesembuhan. Mengucap syukur atas berkat yang melimpah. Biasa. Itu merupakan alasan yang tepat yang dinyatakan oleh setiap orang yang mengalaminya. Tapi dapatkah kita mengucap syukur dalam segala hal? Baik dalam suka maupun duka, dalam untung maupun rugi, dalam keberhasilan, kebahagiaan, atau penderitaan. Nggak mudah kan? Susah. Nah, di dalam cerita sejarah manusia, ada orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas kekurangan yang dimiliki.
Ada orang-orang yang bersyukur karena cacat yang mereka miliki. Sebut saja satu, Admiral Nelson, seorang Inggris. Dia adalah seorang pahlawan besar di Angkatan Laut Inggris. Ingat, Angkatan Laut Inggris. Padahal dia ini kalau naik kapal selalu mabuk laut. Selalu sakit. Dan inilah kelemahan, kekurangannya. Tapi bayangkan dia bisa menjadi seorang admiral, seorang pahlawan yang cukup terkenal di Angkatan Laut Inggris. Luar biasa bukan? Lalu ada lagi seorang komponis besar. Siapa yang tidak tahu Beethoven? Tahu kan Beethoven? Dia menghasilkan karya-karya musik yang sangat luar biasa di masa-masa ketika pada akhirnya dia mengalami tuli. Ia menjadi seorang tuli, nggak bisa dengar apa-apa, tapi dia bisa menciptakan lagu-lagu yang luar biasa indahnya. Ada lagi seorang yang bernama Glenn Cunningham. Tahu dia bikin apa? Dia menciptakan rekor baru untuk lari 1 mil. Padahal kedua kakinya cacat. Pernah terbakar. Lalu diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk berlari. Berjalan aja susah. Tapi dia berhasil. Seorang artis yang cukup terkenal dari sebuah majalah terkemuka. Ternyata artis ini seorang buta warna. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur merupakan satu kekuatan bagi orang untuk mengatasi kelemahannya. Orang yang terlalu mengasihani diri dan hidupnya penuh dengan keluhan akan semakin jatuh dalam jurang kehancuran. Setiap orang yang bisa tetap bersyukur sekalipun ia tidak memiliki tubuh yang sempurna, ternyata juga bisa memiliki keberhasilan dan hidup sebagai pemenang. Perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus bukanlah sekedar perubahan nama. Perubahan itu menyangkut perubahan dasar dan tujuan hidup dari Saulus. Sebelumnya dasar dan tujuan hidup Paulus hanya untuk keinginan dan kepentingan dirinya. Oleh karena itu dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus supaya dia makin terkenal, makin hebat, namanya makin harum di tengah-tengah kalangannya sendiri. Tapi setelah bertemu Yesus, dasar dan tujuan hidup Paulus berubah. Sekarang dasar dan tujuan hidupnya adalah Kristus. Artinya apa? Artinya apapun yang Paulus lakukan didasari pada keinginan untuk melakukan hal-hal yang Kristus inginkan dan bertujuan pada apa yang dikehendaki oleh Kristus. Keinginan dan tujuan dirinya diarahkan hanya satu, yaitu kepada Kristus. Nah, nasihat Paulus dalam bacaan hari ini dilandasi pada pengalaman hidupnya yang telah diubah oleh Yesus itu. Apa yang selama ini dilihat sebagai hal yang tidak menyenangkan, diubah oleh Tuhan menjadi hal yang sangat menyenangkan dan patut disyukuri. Apa yang dialami sebagai penderitaan dilihat sebagai cara Tuhan untuk membentuk dirinya ke arah yang sesuai dengan kehendak Kristus. Pengalaman yang menyedihkan direnungkan oleh Paulus sebagai cara Tuhan
untuk mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik dengan penuh rasa syukur. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Paulus apapun yang menerpa hidupnya, baik keadaan yang menyenangkan maupun menyedihkan, akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena ia percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam dirinya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan, hendaklah kamu bertumbuh teguh dan hatimu berlimpah dengan syukur. Orang yang bersyukur memiliki pandangan yang jauh ke depan, bahkan mampu melihat pelangi kasih di balik awan yang kelam. Dengan bersyukur, seorang tetap memiliki kekuatan dan keteguhan hati untuk melewati setiap pengalaman hidup yang dialaminya. Hati yang selalu bersyukur akan diwarnai dengan senyuman, sehingga beban yang berat sekalipun akan terasa ringan. Bukan karena ia kuat, bukan. Tapi karena ada kuasa lain yang menopangnya, yaitu Allah. Orang yang bersyukur tidak bersungut-sungut, melainkan menggunakan mulutnya untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan Allah. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal teruji pada saat sekarang ini. Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan sudah berlangsung sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang masih terus menimbulkan kekhawatiran. Setiap negara berusaha mengeluarkan langkah-langkah ketat untuk meredam penyebaran pandemik ini. Ada yang berhasil menguranginya, namun masih juga banyak yang masih harus terus berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini, termasuk kita ini. Para lansia GKI Muara Karang terkena dampaknya. Sejak pertengahan Maret, Opa dan Oma sudah diminta untuk berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan tubuh. Sejak itu tidak ada lagi pertemuan dengan teman-teman untuk bergembira bersama, bukan? Bahkan beberapa peristiwa kedukaan membuat kita benar-benar ikut merasakan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ketika semua harus baik-baik tinggal di rumah, tidak boleh bepergian, wah semakin berat rasanya. Apalagi kita mendengar teman-teman yang sakit, yang ada di rumah sakit, dan kita tidak bisa melawat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berdoa dan mengharapkan kesembuhan mereka. Lalu ada masa-masa ketika tidak ada kunjungan dari anak-anak. Tidak bisa melihat cucu-cucu. Wah, itu lebih berat lagi. Kalau mau jalan-jalan, hanya dari kamar tidur ke ruang tamu. Dari kamar tidur ke toilet, ke ruang makan. Paling jauh juga ke garasi atau ke gerbang di depan dekat jalanan. Dan itu adalah masa-masa yang mengesalkan, bukan? Menggelisahkan. Kita tidak tahu kapan akhirnya. Kemudian keluhan-keluhan sering kita keluarkan tanpa kita sadari. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, ingat seruan Rasul Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Ya, dalam segala hal, dalam suka, dalam duka, dalam situasi seperti sekarang ini, mengucap syukurlah. Jangan mengeluh. Ketika Opa dan Oma masih bisa duduk mendengarkan acara persekutuan kita ini, kita bersyukur. Walaupun pertemuan kita tidak seperti biasanya. Dalam kondisi apapun, ketika kita masih bisa disapa oleh firman Tuhan, kita patut bersyukur. Sebab ternyata
Tuhan masih mengingat kita. Bukankah biasanya kita datang ke gereja atau persekutuan karena kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah bersama? Tapi sekarang Tuhan yang mengunjungi opa oma dan mau bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetap selalu bersyukur atas kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah mengeluh. Tetap smile, tetap bergembira, tetap bersukacita. Tuhan memberkati opa oma. Amin. Opa oma, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan, sungguh indah kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami kembali boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama bersekutu walaupun tubuh kami masing-masing ada di rumah. Namun pikiran hati kami terpusat dalam sebuah persekutuan yang indah. Persekutuan Usia Indah GKI Muara Karang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam pengucapan syukur kami akan bersama-sama saling menguatkan, saling berdoa, saling menopang pergumulan dari teman-teman kami, Opa dan Oma. Saat ini kami teringat akan Oma Wong Aking yang telah merayakan hari ulang tahunnya tanggal 7 September yang baru lalu. Tuhan, Engkau terus menyertai Oma Wong Aking. Engkau pelihara dia, Engkau jaga kesehatannya. Dan yang terutama ya Tuhan, ada sukacita di dalam dirinya untuk senantiasa boleh menyambut anugerah kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya. Kami mau berdoa juga bagi keluarga Oma Wong Aking. Engkau memberkati mereka. Saat ini kami teringat pada Opa John yang masih terus berproses untuk pemulihan dari sakitnya. Engkau memberikan kekuatan kepada Opa John agar supaya ia boleh kembali memperoleh sukacita dari Tuhan dan sakitnya tidak mengganggu gerak dari Opa John di dalam hidup kesehariannya. Kami juga mau doa bagi Oma Ana yang walaupun Oma Ana sekarang kembali jauh dari kami, tapi hatinya dekat. Dekat dengan persekutuan ini. Oleh karena itu kami berdoa Engkau tetap menyertai Oma Ana. Engkau pelihara dia. Engkau jaga dan lindungi. Bagi setiap Opa Oma yang boleh dengan setia terus mengikuti ibadah atau persekutuan online ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Anak cucu mantu. Tuhan pelihara dan jaga kesehatan mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat GKI Muara Karang. Di dalam pergumulan keseharian mereka, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Kami berdoa bagi setiap persiapan yang dilakukan oleh gerejamu agar supaya dapat kembali seperti semula, beribadah bersama. Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan, hal itu dapat terlaksana. Kerinduan untuk membangun sarana tempat ibadah, rumah Tuhan, di mana umatmu dapat bersekutu bersama. Engkau juga kiranya memberkatinya. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga pada saatnya rumah Tuhan dapat berdiri.
Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga bagi pemerintah kami dalam segala usaha untuk boleh menanggulangi pandemik COVID-19 ini. Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Begitu juga setiap mereka yang terlibat untuk dapat mengurangi bahkan mengatasi dampak dari pandemik ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat. Terlebih lagi ya Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Sehingga segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik. Dan begitu juga bangsa kami dapat segera terbebas dari pergumulan dan tantangan hidup yang cukup berat ini. Yang bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi kepada setiap aspek kehidupan di dalam mereka menjalani hari-hari mereka bersama-sama dengan keluarga. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk boleh terus berpegang kepada kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami. Bapa di dalam surga, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan